Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang penggunaan istilah teknis yang akan dibawakan oleh saya sebagai moderator, Zia Rizkia Mahadewi RM. Saya Diranela Reskita sebagai pemateri 1. Saya Rizka Melia sebagai pemateri kedua. Beberapa konsep dasar. Dalam mengetahui konsep tentang penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia, maka dapat diuraikan sesuai dengan Pedoman Umum Pembentukan Istilah edisi kedua berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0389 U/1978 pada tanggal 11 Agustus 1978. Yang pertama, definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Kedua adalah tata istilah dan tata nama. Tata istilah adalah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya, sedangkan tata nama ialah perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. Contoh dari istilah yaitu anabolisme dan transfer elektron, sedangkan contoh dari nama ada aldehida dan natrium klorida. Yang ketiga, istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. Contoh dari istilah khusus ada diagnosis dan pidana, sedangkan contoh dari B. Kata dasar peristilahan. Kata dasar peristilahan adalah bentuk dasar yang dipakai sebagai istilah dengan tidak mengalami penurunan bentuk atau yang dipakai sebagai alas istilah yang berbentuk turunan. Contohnya kata dasar seperti impor, terap. Yang kedua, bentuk turunan yaitu pengimpor, menerapkan, diterapkan, penerapan. B. Kata dasar peristilahan. 1. Himbuan peristilahan ialah bentuk yang ditambahkan pada bentuk dasar sehingga menghasilkan bentuk turunan yang dipakai sebagai istilah. Contohnya, pen plus caca sama dengan pencaca. 2. Kata perimbuhan peristilahan ialah istilah yang berupa bentuk turunan yang terdiri dari kata dasar yang berimbuhan. Contohnya, bersistem dan pendakwaan. Yang ketiga, kata ulang peristilahan ialah istilah yang berupa ulangan kata dasar seutuhnya atau sebagaimana dengan atau tanpa penyembuhan perubahan bunyi. Contohnya, jari sama dengan jari, pohon sama dengan pepohonan. 4. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Contohnya, angkatan bersenjata, daya angkut, komisaris utama. C. Sumber istilah bahasa Indonesia. 1. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahasa istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih yang berikut. Kata yang dengan tepat dapat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan seperti tunak, steady, telus, prokelate, imak, simulate. Istilah dapat berupa kata umum yang diberikan makna baru atau makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. 2. Kosakata bahasa serumpun. Jika di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam pasal 2.1. Contoh, gambut, Banjar, lihat, Inggris, nyeri, Sunda, pain, Inggris, palak, Makassar. 3. Kosakata bahasa asing. Jika dalam bahasa Indonesia atau bahasa serumpun tidak ditemukan istilah yang tepat, maka bahasa asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia. Bahasa baru dapat dibentuk dengan jelas, menerjemahkan, menyerap sekaligus menerjemahkan
makna istilah asing. A. Penerjemahan istilah asing. B. Penyerapan istilah asing. C. Penyerapan dan penerjemahan sekaligus. D. Macam dan sumber bentuk seragam. E. Istilah asing yang bersifat internasional.